Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zadia Yumna Kartikosari dari kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia, jurusan Teknik Industri. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Bahaya Vapor sebagai Pengganti Rokok Konvensional Bagi Kesehatan. Artikel ini dibuat untuk menempuh ujian akhir semester 2 tahun 2019-2020. Yang pertama, saya akan membacakan abstrak dari artikel saya. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus, sejenis cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan sejenisnya. Masyarakat memiliki persepsi yang berbeda terhadap rokok. Terlepas dari itu, rokok sangat berbahaya bagi kesehatan para perokok aktif maupun pasif. Rokok mengandung zat berbahaya yang dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Beberapa cara telah dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah perokok yang kian melonjak. World Health Organization atau WHO mengistilahkan rokok elektrik sebagai Electronic Nicotine Delivery System atau ENDS karena menghasilkan nikotin ke dalam bentuk uap yang dihirup oleh penggunanya. Rokok elektrik atau lebih terkenal dengan nama vaporizer merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti rokok tembakau karena rokok elektrik ini tidak mengandung tar dan karbon monoksida yang terkandung di rokok tembakau. Tetapi rokok elektrik ini tetap mengandung senyawa nikotin yang dosisnya sangat rendah. Tulisan ini dibuat untuk membuktikan bahwa penggunaan vapor tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional bagi kesehatan. Kata kuncinya, rokok konvensional, rokok elektronik, dan asap. Berdasarkan laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance atau SEATCA berjudul The Tobacco Control Atlas Asian Region, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, yakni 65,19 juta orang. Melihat jumlah perokok yang terus melonjak, pemerintah berupaya untuk menurunkan jumlah perokok dengan cara menaikkan harga rokok konvensional pada tahun 2016. Kenaikan harga rokok tersebut membuat cukup banyak perokok konvensional beralih ke rokok elektrik atau vapor yang dianggap lebih aman. Rokok elektronik atau Electronic Nicotine Delivery System atau e-cigarette adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok modern. Rokok elektronik dilabeli sebagai rokok yang lebih sehat dan ramah lingkungan daripada rokok konvensional dan tidak menimbulkan bau dan asap. Rokok elektronik dianggap sebagai salah satu terapi pengganti rokok atau nicotine replacement therapy bagi mereka yang kecanduan rokok. Rokok ini menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk membakar cairan, kemudian memberikan nikotin dalam bentuk uap yang masuk ke paru-paru pemakai. Dalam penelitian rokok elektrik, biasanya dijanjikan bahwa rokok elektrik ini merupakan suatu alternatif pengganti rokok tembakau yang lebih aman, namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Berdasarkan penelitian yang diprakarsai FDA pada tahun 2009, rokok elektronik mengandung Tobacco Specific Nitrosamine atau TSNA yang bersifat toksik dan diethylene glycol atau DEG yang dikenal sebagai karsinogen. Hal tersebut membuat FDA mengeluarkan peringatan kepada masyarakat tentang bahaya zat toksik dan karsinogen yang terkandung dalam rokok elektronik sehingga mengakibatkan pembatasan distribusi dan penjualan rokok elektronik di Amerika dan beberapa negara lain. Dari uraian di atas, saya ingin mengkaji lebih dalam dampak yang diberikan rokok elektrik. Saya juga ingin membuktikan bahwa penggunaan vapor sebagai pengganti rokok konvensional tidak lebih aman bagi kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya menulis berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian untuk metode penelitian ini, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, hasil dan pembahasan tulisan ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang dengan judul Rokok Elektrik dan Rokok Konvensional Merusak Alveolus Paru.
Penelitian tersebut dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dan Laboratorium Patologi Anatomi RS Rumani Semarang pada bulan Agustus sampai Desember 2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian true eksperimental dengan post-test only control group design. Populasi dari penelitian ini adalah tikus ratus norvegicus berjumlah 18 ekor berjenis kelamin jantan. Jaringan paru diproses dengan teknik histologi sederhana dan dilakukan pewarnaan dengan hematoksilin eosin atau He. Pengamatan preparat dilakukan di bawah mikroskop cahaya dengan perbesaran 400 kali pada 5 lapangan pandang. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dihitung dengan uji Kruskal-Wallis dan uji Mann-Whitney, dapat dibuktikan bahwa terdapat perbedaan kerusakan alveolus yang terpapar asap rokok elektrik maupun konvensional. Pada penelitian tersebut, struktur histologi kerusakan alveolus dilihat pada destruksi septum alveolar dan infiltrasi sel radang. Hasil perhitungan uji statistika menunjukkan adanya perbedaan kerusakan alveolus yang bermakna antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan 1, yaitu tikus yang diberi makanan dan minuman secara ad libitum dan dipapar dengan asap rokok konvensional dengan kandungan nikotin 4 mg per hari atau setara dengan 4 batang rokok dengan pemaparan 2 kali sehari selama 28 hari. Dengan kelompok perlakuan 2, yaitu tikus yang diberi makanan dan minuman secara ad libitum dan dipapar dengan asap rokok elektrik dengan kandungan nikotin 4 mg per hari atau 10 ml liquid. Dengan pemaparan 2 kali sehari selama 28 hari. Selain itu, dari penelitian tersebut, tidak terdapat perbedaan kerusakan alveolus yang bermakna pada kelompok perlakuan 1 dan kelompok perlakuan 2. Perbedaan yang bermakna antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan 1 dengan kelompok perlakuan 2 terjadi akibat perbedaan paparan asap rokok kedua kelompok. Kelompok perlakuan 1 mendapat paparan asap rokok dari rokok konvensional, sedangkan kelompok perlakuan 2 mendapat paparan asap rokok dari rokok elektrik. Menurut Smith MR, jumlah total leukosit perokok jangka waktu panjang akan meningkat, terutama polimorfonuklir neutrofil atau PMN pada sirkulasi darah. Inaktivasi dari alfa-1-AT merupakan akibat dari terangsangnya makrofag alveolar oleh asap rokok yang mengakibatkan produksi reactive oxygen species atau ROS yang secara langsung pada paru menghambat alfa-1-AT elastase dapat merusak struktur protein paru. Salah satunya adalah destruksi septum alveolar. Perbedaan yang tidak bermakna antara kelompok perlakuan 1 dan 2 disebabkan karena adanya paparan asap rokok dengan kandungan yang berbeda. Pada kelompok perlakuan 1 dan 2 yang telah dipapar asap rokok konvensional dan elektrik menunjukkan adanya kandungan asap rokok berupa nikotin yang dapat memicu pelepasan fibronektin yang menyebabkan fibrosis pada parenkim paru dan karbon monoksida yang dapat menghambat proliferasi fibroblast dan merusak jaringan elastin pada paru sehingga menyebabkan pelebaran alveolus. Kedua kandungan asap rokok ini terdapat dalam rokok konvensional maupun elektrik, sehingga menyebabkan gambaran histologi paru kerusakan sedang dan kerusakan berat. Pada asap rokok konvensional terdapat kandungan tar yang dapat merusak sel paru karena struktur yang lengket dan mudah menempel pada saluran nafas dan paru menyebabkan pelumpuhan silia saluran nafas sehingga menimbulkan efek karsinogenik. Sedangkan pada asap rokok elektrik terdapat kandungan propylene glikol, dietil glikol, dan gliserin yang sehingga tidak menunjukkan adanya perubahan
atau pengaruh terhadap kerusakan alveolus, tetapi dalam asap rokok elektrik terdapat N-nitrosamin yang bersifat karsinogenik, sama seperti tar dalam rokok konvensional. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara rokok konvensional dan rokok elektrik. Kedua kandungan asap berupa nikotin terdapat dalam rokok konvensional maupun elektrik, sehingga menyebabkan gambar histologi paru, kerusakan sedang, dan berat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.